Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Ramadan, NIM 14016-279, kelas PPKNB 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya angkat, yaitu stereotip etnis yang berkembang di Indonesia untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah psikologi sosial yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Hussein MPD. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa itu stereotip. Stereotip adalah cara memandang sekelompok orang atau grup sosial. Stereotip dapat berupa pandangan negatif terhadap sesuatu yang berkaitan dengan individu atau subkelompok. Individu mulai menstereotipkan seseorang dengan mengidentifikasi orang tersebut berdasarkan dari kelompok orang tersebut, misalnya dari kelompok sukunya. Kemudian setelah itu memberikan penilaian berdasarkan pengalaman-pengalaman dan informasi yang diterima sebelumnya pada kelompok yang terkait dengan orang yang diberikan penilaian tersebut, dan pada akhirnya menghasilkan stereotip terhadap orang tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa stereotip hadir ketika individu dan kelompok memberikan penilaian atau pandangan terhadap individu atau kelompok lain yang kemudian tanpa disadari pandangan tersebut menjadi ciri khas individu atau kelompok lain tersebut. Sedangkan pengertian etnis adalah kelompok yang terdapat dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan khas yang berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ciri khas budaya yang membedakan dari kelompok yang lain terlihat dalam aspek yang pertama adalah kekhasan sejarah. Kemudian yang kedua adalah nenek moyang. Yang ketiga adalah bahasa dan simbol-simbol lain seperti pakaian, agama, dan tradisi serta adat istiadat. Jadi, pengertian stereotip etnis adalah cara memandang sekelompok orang atau etnis yang memiliki budaya yang berbeda dari diri kita. Contoh dari stereotip etnis yang sering sekali kita temui adalah yang pertama, orang Betawi kalau bicara ceplas-ceplos dan tidak sopan. Padahal tidak semua orang Betawi memiliki gaya bicara yang ceplas-ceplos. Dan bisa saja bicara yang ceplas-ceplos tersebut ditujukan untuk sesama orang Betawi yang memiliki umur yang sama. Kemudian yang sering juga kita dengar adalah orang Padang pelit. Padahal orang Padang itu memiliki budaya berhemat. Jadi bukannya pelit tapi hemat. Kemudian yang ketiga yang sering kita dengar juga adalah orang Tionghoa pintar berdagang. Padahal tidak semua orang Tionghoa itu berdagang, dan tidak semua orang Tionghoa itu pintar berdagang. Nah, yang keempat adalah orang Jawa suka basa-basi. Padahal tidak semua orang Jawa kalau berbicara itu dengan basa-basi, dan juga orang Jawa ada juga orang Jawa yang berbicara secara langsung pada poin dan inti pembahasan. Kemudian yang kelima adalah yang sering kita dengar juga adalah orang Batak itu kalau bicara kasar. Padahal sebenarnya orang Batak tidak berbicara kasar, namun memang seperti itu gaya bicaranya. Nah, stereotip etnis ini jika terus terjadi dapat menimbulkan sikap diskriminasi terhadap seseorang dari suatu kelompok etnis tertentu yang akhirnya dapat berujung pada konflik etnis. Nah, faktor-faktor dari stereotip etnis ini antara lain yang pertama adalah karena fitrah manusia selalu mencari kesamaan mendasar terhadap segala sesuatu yang kemudian menimbulkan stereotip. Kemudian yang kedua adalah karena banyaknya etnis yang berbeda, yang memiliki perbedaan mendasar baik itu tradisi, adat istiadat, bahasa, maupun nenek moyang. Kemudian yang ketiga adalah sikap menganggap kelompoknya lah yang paling baik dan sempurna, dan kelompok lain itu kurang baik atau bahkan dianggap tidak baik gitu. Nah, solusi dari stereotip etnis ini agar tidak terus terjadi adalah yang pertama adalah dengan cara selalu berhusnuzon atau berprasangka baik kepada orang lain apapun etnisnya. Kemudian yang kedua adalah jangan menilai seseorang dari latar belakang etnisnya. Kemudian yang ketiga adalah pahami keberagaman etnis sebagai kekayaan yang tidak ternilai harganya. Dan
saling menghargai tradisi-tradisi dan adat istiadat kelompok etnis lain. Nah, peran nyata saya sendiri untuk menyikapi stereotip etnis yang ada di Indonesia saat ini adalah, yang pertama, saya selalu berusaha untuk menilai orang lain itu secara objektif tanpa melihat apa latar belakang etnisnya. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha lebih menghargai lagi segala perbedaan yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah penjelasan tentang studi kasus yang saya angkat, yaitu stereotip etnis yang berkembang di Indonesia. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.